Coba deh, pernah nggak Anda berhenti sejenak dan benar-benar mikirin betapa gilanya fenomena gerhana matahari itu? Ini tuh bukan sekedar peristiwa langit biasa loh. Ini adalah, ya bisa dibilang sebuah kebetulan kosmik yang luar biasa. Saking presisinya, rasanya seperti sebuah kecelakaan yang indah. Yuk kita bedah barang-barang misteri di baliknya. Nah, ini dia inti dari semua keajaibannya. Jadi, matahari itu ukurannya 400 kali lebih besar dari bulan. Kalau pakai logika, harusnya bulan cuma kelihatan kayak titik kecil aja kan? Tapi, di saat yang sama, matahari juga 400 kali lebih jauh dari kita. Rasio yang nyaris mustahil ini, rasio 1:1 yang sempurna, bikin kebuannya kelihatan sama besar dari sudut pandang kita di bumi. Inilah yang menciptakan panggung untuk salah satu pemandangan paling spektakuler di tata surya. Dan dari kesejajaran yang ajaib ini, kita bisa menyaksikan 3 pertunjukan langit yang beda-beda. Ada gerhana total. Ini momen paling magis, di mana mahkota api matahari yang biasanya tersembunyi, yang kita sebut corona, akhirnya muncul. Terus ada gerhana cincin, di mana bulan ngepas tapi sedikit lebih kecil, menciptakan efek cincin api yang dramatis banget. Dan yang paling sering kita lihat, gerhana sebagian, di mana bulan seolah-olah cuma menggigit sedikit matahari. Oke, jadi intinya bulan menghalangi matahari. Kedengarannya simpel banget kan? Tapi ternyata di balik itu semua ada sebuah tarian langit yang super rumit dan butuh presisi tinggi. Sebuah koreografi kosmik yang jujur aja jarang banget terjadi dengan sempurna. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kita kan punya fase bulan baru kira-kira setiap 29,5 hari sekali. Itu adalah saat di mana bulan posisinya ada di antara bumi dan matahari. Logikanya, harusnya setiap bulan kita kegelapan dong. Kenapa nggak begitu? Jawabannya ada dua. Pertama, orbit bulan itu miring. Coba bayangin ada dua hula hoop yang saling menyilang. Nah, kedua hula hoop itu kan cuma akan ketemu di dua titik aja kan? Sama persis kayak gitu. Orbit bulan yang miring 5 derajat terhadap orbit bumi bikin kesejajaran sempurna itu jadi momen yang langka. Kedua, orbit bulan itu nggak bulat sempurna, tapi agak lonjong atau elips. Artinya, jarak bulan ke bumi itu ganti-ganti terus. Kadang dia dekat dan kelihatan cukup besar buat nutupin matahari, tapi di lain waktu dia lebih jauh dan kelihatan lebih kecil. Makanya yang terjadi cuma gerhana cincin. Oke, kita udah paham soal mekanika langitnya. Sekarang, kita coba rasain pengalamannya. Gimana sih rasanya berdiri tepat di bawah bayangan bulan pas keajaiban ini terjadi di atas kepala kita? Inilah yang bikin gerhana total jadi sangat-sangat eksklusif. Jadi, bayangan bulan itu ada dua bagian. Umbra, itu bayangan inti yang gelap pekat dan sempit banget. Lalu ada penumbra, bayangan luar yang lebih besar tapi nggak segelap umbra. Nah, kalau Anda mau lihat totalitas 100%, Anda harus berada tepat di dalam jalur umbra yang sempit itu. Sementara ribuan orang lain di area penumbra yang lebih luas cuma akan lihat gerhana sebagian. Menyaksikan gerhana total itu kayak nonton drama kosmik yang ada babak-babaknya. Dimulai dari kontak pertama pas bulan baru menyentuh piringan matahari. Terus pas totalitas udah deket banget, ada fenomena cantik namanya manik-manik Bailey. Itu tuh kilatan-kilatan cahaya terakhir matahari yang nyelip lewat lembah-lembah di permukaan bulan. Dan tiba-tiba dunia jadi gelap di tengah hari. Setelah beberapa menit yang gak akan terlupakan itu, seluruh prosesnya kebalik lagi. Oke, ini bagian yang paling penting, keamanan. Dengerin baik-baik ya, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah melihat matahari secara langsung, bahkan kalau cuma tertutup sebagian. Itu bisa merusak mata Anda secara permanen. Anda wajib pakai kacamata gerhana yang bersertifikat. Satu-satunya momen di mana aman buat lihat langsung adalah selama beberapa menit saat matahari tertutup 100%. Kalau nggak punya kacamata khusus, mending proyeksikan bayangannya aja. Jangan pernah ambil resiko soal penglihatan Anda. Jauh sebelum kita ngerti sainsnya, gerhana itu dianggap pertanda buruk, bikin orang takut setengah mati. Tapi seiring berjalannya waktu, rasa takut itu pelan-pelan berubah jadi rasa penasaran. Dan gerhana yang tadinya dianggap pertanda kiamat malah jadi alat ilmiah yang super canggih buat membuka rahasia-rahasia alam semesta. Kutipan ini benar-benar ngerangkum perjalanan pemikiran manusia. Dari sesuatu yang ditakuti, gerhana berevolusi jadi sebuah kesempatan emas untuk melakukan penemuan-penemuan ilmiah yang mengubah cara kita memandang dunia. Sejarah itu penuh dengan momen-momen penting yang dipicu oleh gerhana. Contohnya, tahun 763 sebelum Masehi, ada catatan gerhana di Assyria yang jadi patokan penting buat para sejarawan. Terus, tahun 585 sebelum Masehi, ada gerhana yang konon katanya berhasil menghentikan perang, karena kedua pasukan nganggap itu tanda dari dewa. Dan puncaknya, mungkin, di tahun 1919. Para ilmuwan menggunakan momen gelap saat gerhana total untuk membuktikan salah satu teori paling gila dan revolusioner, teori relativitas umum Einstein.
Mereka membuktikan kalau gravitasi matahari memang bisa membengkokkan cahaya bintang. Keren banget. Dan sekarang kita sampai ke fakta yang mungkin paling bikin kita merenung. Kebetulan kosmik yang memungkinkan semua ini terjadi, ternyata fenomena indah ini punya tanggal kedaluarsa. Coba perhatikan angka ini, 3,8 cm. Kelihatannya kecil banget ya, nggak ada artinya. Tapi dalam skala waktu alam semesta, angka kecil ini punya dampak yang luar biasa besar. Ya, itu dia. Setiap tahun, orbit bulan itu melebar, dan dia menjauh dari bumi sejauh 3,8 cm. Pelan banget, tapi pasti. Artinya apa? Artinya, jutaan tahun dari sekarang, bulan akan tampak terlalu kecil di langit kita untuk bisa menutupi matahari sepenuhnya. Pemandangan paling spektakuler di planet kita, gerhana matahari total, suatu saat nanti nggak akan pernah terjadi lagi. Selamanya. Ini benar-benar bikin kita mikir kan? Kita ini hidup di sebuah zaman yang sangat istimewa dalam sejarah panjang planet ini. Sebuah masa di mana kebetulan kosmik yang sempurna ini masih bisa kita saksikan. Jadi pertanyaannya adalah, ratusan juta tahun dari sekarang, saat tarian langit ini akhirnya berakhir, kira-kira masih adakah yang tersisa untuk mengingat betapa beruntungnya kita pernah menjadi saksi dari kecelakaan kosmik yang begitu indah ini?